Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Pertama-tama sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas rahmat, hidayah serta inayahnya kita sekalian bisa kembali berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat, yakni bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita sekalian senantiasa dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, sebagai bentuk syukur kita terhadap datangnya bulan suci Ramadan tahun ini adalah dengan kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Salah satu yang paling utama adalah kita mendalami ilmu-ilmu apa saja yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Yang paling penting ialah kita mengetahui dan memahami tentang apa itu syarat dan rukun menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah tentang syarat puasa itu sendiri. Di dalam kitab-kitab salaf disebutkan, di antara syarat wajib berpuasa adalah yang pertama adalah seorang muslim, yang kedua adalah berakal, yang ketiga baligh. Di kitab lain juga disebutkan syarat puasa juga harus suci dari haid dan nifas, khususnya bagi perempuan. Dan yang selanjutnya adalah orang yang berpuasa harus dalam keadaan mukim atau tidak sedang dalam perjalanan. Bagaimana penjelasan dari syarat-syarat puasa tersebut? Yang pertama tadi adalah seorang muslim. Artinya kewajiban berpuasa ini, terutama Ramadan, adalah dikerjakan oleh orang yang beragama Islam. Meskipun di agama-agama lain juga mengenal istilah puasa tersebut, tapi terkhusus untuk Ramadan adalah yang melaksanakan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Syarat yang kedua adalah berakal. Maksudnya di sini adalah berakal yang sempurna, tidak dalam keadaan lupa atau sejenisnya, dikarenakan cacat mental ataupun dalam keadaan mabuk. Yang ketiga adalah baligh. Baligh sendiri mempunyai batasan-batasan tertentu dalam hukum Islam. Bagi laki-laki di atas 9 tahun yang sudah mengalami keluar mani atau sperma, bagi perempuan di atas 9 tahun yang sudah mengalami haid, keduanya dihukumi baligh. Atau 15 tahun bagi keduanya meskipun belum mengalami haid dan keluar mani, tetap dihukumi sebagai seorang yang sudah baligh. Yang selanjutnya syarat adalah suci dari haid dan nifas. Ini adalah syarat yang khusus bagi seorang perempuan. Yang kelima, syarat bagi orang yang berpuasa adalah mukim. Artinya tidak dalam perjalanan yang jauh, yang
diperbolehkan untuk mengqashar sholat, juga perjalanannya tidak dalam rangka untuk menjalankan maksiat. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, selanjutnya adalah tentang rukun dari puasa Ramadan itu sendiri. Di sini ada dua, yakni yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak atau menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Niat puasa Ramadan ini adalah harus diucapkan atau diniatkan setiap harinya. Rasulullah bersabda, "Malam yubayyid as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Yang artinya, barang siapa yang tidak berniat sebelum keluarnya fajar, maka tidak dianggap puasa baginya. Kemudian bagaimanakah niat puasa Ramadan? Sebagaimana yang kita ucapkan bersama-sama seperti ketika setelah sholat tarawih, niatnya adalah sebagai berikut: nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa tentu sudah dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab yang lainnya. Maka dari itu kewajiban kita adalah mendalami dan mempelajari hal-hal tersebut. Barang siapa yang melaksanakan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi, akan dikenai berupa kafarat atau denda yang secara rinci dijelaskan dalam hukum-hukum syariat Islam di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, demikian tadi penjelasan singkat dari kami tentang syarat dan rukun puasa Ramadan. Apabila ada kesalahan dari kami menyampaikan, itu murni dari kami sendiri, dan apabila ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ibadah puasa kita di tahun ini lebih berkualitas dari tahun sebelum-sebelumnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.